Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Syafiq Kaufa. Saya dari kelompok 3 Ekonomi Moneter, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini kita akan membahas tentang teori penawaran uang. Perkenalkan, nama saya Dianti Kowi, NIM 206. Pengertian uang. Uang merupakan suatu benda, satuan hitung tertentu yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang dalam berbagai transaksi dan berlaku di wilayah tertentu untuk diciptakan dengan tujuan untuk mendapat melancarkan kegiatan tukar-menukar barang. Dan pengertian uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam berbagai transaksi dan berlaku dalam wilayah tertentu untuk menciptakan dengan tujuan untuk dapat melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Pengertian penawaran uang menurut Sandono Sukirno dalam bukunya Makroekonomi, yang dimaksudkan dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian suatu waktu tertentu. Dengan bahasa yang singkat, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, menurut Sandono Sukirno, penawaran uang diartikan secara sempit dan luas. Arti penawaran secara sempit adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Adapun arti penawaran uang secara luas adalah jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Yang dimaksudkan uang kuasi adalah uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangkau, dan tabungan valuta asing. Dalam istilah ekonomi, penawaran uang atau money supply lebih sering disebut dengan istilah uang beredar. Selain istilah uang beredar, terdapat juga istilah mata uang dapat beredar. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Jika suatu beredar sama artinya dengan penawaran uang, maka maksud dengan mata uang dalam beredar adalah jumlah uang kartal yang ada dalam beredar. Dengan demikian, mata uang beredar merupakan salah satu komponen uang beredar. Ya, perkenalkan, nama saya Noval Aziz dari Ekonomi Pembangunan kelas D, NIM 200. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penawaran uang. Penawaran uang tidak lepas dari pengertian uang dalam peredaran dan uang beredar. Uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, baik itu uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang tersedia dan terdapat dalam perekonomian termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Konsep penawaran uang besar kecilnya dipengaruhi oleh penguasa moneter, atau dengan kata lain, penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Meskipun demikian, masyarakat dapat juga mempengaruhi tingkat penawaran uang melalui perilakunya dalam menentukan jenis atau bentuk kekayaan yang diinginkan. Bank sentral sebagai lembaga pemegang otoritas moneter memiliki wewenang untuk menciptakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan kata lain, konsep penawaran uang lebih ditekankan pada usaha bank sentral untuk menjamin kelancaran sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat agar lebih efisien. Yang dimaksud dengan penawaran uang di sini adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Vivin Ardianti dari NIM 168 kelas EPD.
Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, seperti halnya permintaan uang, bahwa penawaran uang itu juga mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, hal itu dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, adanya kebijakan moneter bank sentral. Jadi, penawaran uang atau jumlah uang yang beredar itu sangat ditentukan oleh kegiatan-kegiatan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Dengan melakukan kebijakan tersebut, bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya kebijakan diskonto, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kemudian ada kebijakan pasar terbuka, yaitu dengan membeli atau menjual saham, dan kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Nah, tingkat pendapatan masyarakat ini juga sangat mempengaruhi penawaran uang. Karena pada umumnya, jika pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan tinggi. Demikian sebaliknya, jika pendapatan masyarakat itu menurun, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan semakin rendah. Faktor yang ketiga yaitu mengenai tingkat harga. Kenaikan biaya produksi, yaitu misalnya harga BBM yang naik akibat pengurangan subsidi, itu juga dapat menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Dengan hal itu perlunya banyak uang agar dapat membayar agar masyarakat itu dapat membayar biaya kenaikan tersebut. Dengan hal itu pemerintah pun menambah uang beredar. Faktor yang keempat yaitu mengenai selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa itu mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan tingginya permintaan. Nah, dengan hal itu, maka barang dan jasa itu akan mengalami kenaikan harga karena permintaannya meningkat. Nah, untuk hal itu pemerintah juga akan menambah jumlah uang yang beredar agar masyarakat dapat membayar kenaikan tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa. Jadi selain mampu mempengaruhi permintaan uang, meningkatnya produksi barang dan jasa juga mempengaruhi penawaran uang. Namun jika meningkatnya produksi barang dan jasa itu tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang oleh pemerintah, maka akan menyebabkan deflasi. Untuk itu, pemerintah juga harus menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Faktor yang terakhir yaitu mengenai kebijakan anggaran yang dianut. Jika suatu negara itu menjalankan kebijakan anggaran defisit, maka semakin tinggi belanja negara akan semakin tinggi pula penawaran uang. Dan dengan hal itu, Bank Sentral harus menyediakan uang lebih untuk menutupi anggaran defisit tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan Bank Sentral yaitu dengan mencetak uang baru. Dan dengan hal itu dapat dipastikan akan menambah penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Kaufa dengan NIM 1902311000198. Teori penawaran uang tanpa bank. Yang dimaksud dengan teori penawaran uang tanpa bank merupakan gambaran dari sistem standar emas. Maksudnya, ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, sehingga jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik dan turunnya sesuai dengan ketersediaan emas di masyarakat. Jadi pada saat itu belum ditemukannya uang kertas ataupun koin, jadi alat pembayaran pada saat itu menggunakan emas. Teori penawaran uang modern. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar penukaran uang dan barang ketika emas mengalami kelangkaan. Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi mempunyai peranan moneter yang penting seperti dahulu dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otorita pemerintah dan bank sentral. Nah, keduanya ini merupakan lembaga keuangan yang bersama-sama yang disebut sebagai sistem moneter. Otorita moneter keuangan perbankan merupakan supplier uang sekunder bagi masyarakat. Proses terciptanya uang beredar adalah merupakan proses pasar. Artinya, hasil interaksi permintaan dan penawaran bukan sekedar percetakan uang atau suatu keputusan pemerintahan belaka. Misalnya nih, pada suatu waktu permintaan uang tidak klop. Misalnya nih, pada suatu waktu permintaan uang inti tidak klop dengan penawaran uang inti. Nah, pada saat ini
pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti sehingga pada akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tindakan-tindakan ini tidak lain berupa usaha dari para pelaku tersebut untuk mengubah struktur dan komposisi dari kekayaan yang ia pegang menuju ke arah struktur dan komposisi yang ia inginkan. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia Agatha Ginting, NIM 1902311000174. Kurva penawaran uang. Jumlah uang beredar dalam perekonomian ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral. Kurva penawaran uang merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah uang beredar dengan tingkat bunga. Jadi, kurva penawaran uang ini memiliki lereng positif. Nah, artinya jika suku tingkat bunga naik, maka jumlah uang beredar yang ditawarkan di masyarakat akan meningkat juga. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat suku bunga turun, maka jumlah uang beredar yang ditawarkan di masyarakat akan menurun atau berkurang. Mengapa demikian? Karena jika suku tingkat bunga naik, maka bank sentral akan terpacu untuk memberikan pinjaman kredit kepada dunia usaha, dan itu akan sangat menguntungkan karena tingkat bunga pinjaman tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Firmansyah Bintoro, NIM 1902311000154. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran penawaran uang adalah: yang pertama, tingkat bunga; yang kedua, tingkat inflasi; yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional; yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan; yang kelima, nilai tukar rupiah; yang keenam, output barang dan jasa. Yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi dan dunia usaha akan lesu. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian, daya beli masyarakat menjadi rendah, dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengatur kesehatan bank. Nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar sehingga sesuai hukum keseimbangan pemerintah dan penawaran. Tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun terangkat. Penawaran uang merupakan suatu variabel ekonomi yang mempengaruhi: yang pertama, suku bunga; yang kedua, nilai tukar; yang ketiga, inflasi; dan yang ketiga, inflasi. Output barang dan jasa. Yang keenam, fluktuasi pada penawaran uang akan berdampak pada keuntungan investasi, harga barang dan jasa, dan secara umum pada kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, bank sentral akan mencoba untuk mengendalikan penawaran uang. Lalu bagaimana bank sentral mengendalikan penawaran uang? Sebelumnya menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu faktor apa yang mempengaruhi dan bagaimana bank sentral menaikkan atau menurunkan UB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Romadhani,
NIM 197 dari Ekonomi Pembangunan kelas D. Uang kartal atau currency. Kartal adalah uang yang dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan wajib diterima seluruh masyarakat pada perekonomian. Uang kartal umumnya berbentuk uang kertas dan uang logam yang di Indonesia dibuat oleh Bank Indonesia selaku uang giral. Uang giral adalah simpanan pada bank-bank pencipta uang giral atau BPUG dan BI yang setiap dapat ditarik bahkan seluruh saldonya itu ditukar dengan uang kartal sesuai jumlah nominalnya dan tidak dikenakan nanti. Uang giral dapat dibilang mudah, aman dan praktis karena dalam berlaku transaksi di mana seseorang tidak perlu menghitung dan membawa banyak uang kontan. Macam-macam uang giral. 1. Saldo giro rupiah penduduk. 2. Pengiriman uang atau transfer. 3. Deposit berjangka yang sudah jatuh tempo. 4. Simpanan lainnya yang sudah jatuh tempo. Uang kuasi. Uang kuasi adalah alat atau sertifikat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran masyarakat fungsi yang tidak sepenuhnya dalam syarat tukar-menukar, termasuk uang kuasi. Deposit berjangka rupiah termasuk sertifikat deposit. 2. Tabungan. 3. Rekening giro dalam valuta asing. 4. Deposit berjangka dalam valuta asing. Tabungan dalam valuta asing. Uang primer atau uang inti. Uang primer adalah seluruh kewajiban dalam otoritas moneter terhadap BPUG dan sektor swasta domestik. Komponen uang primer adalah uang kartal pada sektor swasta domestik di luar BPUG dan BI dan pemerintah. Kedua, kartal pada BPUG atau kas dan uang kas BPUG. Ketiga, simpanan giro BPUG pada BI. Keempat, simpanan giro sektor swasta domestik pada BI. Nama saya Farah Fitriana, NIM 1902311000183. Ada dua jenis kebijakan moneter yang diambil sebagai langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada masa perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Cara untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang pertama yaitu dengan cara kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan atau menaikkan suku bunga bank. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka atau OPT. Operasi pasar terbuka ini adalah salah satu kebijakan Bank Sentral dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi. Yang ketiga yaitu mengubah kas ratio. Mengubah kas ratio ini adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi. Yang keempat adalah pengawasan kredit secara selektif. Pengawasan kredit secara selektif ini adalah kebijakan Bank Sentral untuk menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis-jenis pinjaman mana yang harus didorong. Perkenalkan, nama saya Dita Cengandani Fahmi, NIM 164. Di sini saya mau menjelaskan studi kasus model persamaan simultan dari permintaan uang dan jumlah uang beredar di Kanada. Di Kanada sendiri terjadi tingkat tagihan treasure yang lebih tinggi, PDB real yang lebih tinggi atau depresi dolar Kanada akan meningkatkan permintaan uang real.
dan tingkat reasur yang lebih tinggi. Kesenjangan inflasi yang menurun akan mempengaruhi suplai uang real. Dari beberapa kejadian yang terjadi di Kanada sendiri memiliki beberapa implikasi kebijakan. Yang pertama yaitu dalam memperkirakan fungsi permintaan uang, fungsi penawaran uang tidak boleh diperlakukan sebagai eksogen dan dianggap tidak responsif terhadap tingkat bunga. Yang kedua yaitu perubahan suku bunga kebijakan dan suku bunga terkait lainnya sebagai respon terhadap penargetan inflasi diperkirakan akan mempengaruhi jumlah uang beredar real. Dan yang ketiga, meskipun gap inflasi merupakan variabel utama dalam fungsi uang beredar, output gap juga signifikan dalam mempengaruhi kebijakan moneter.